Oke, balik lagi dengan Fredian Sky di sini. Ada updatean apa sih untuk kalian hari ini? Subscribe-nya dulu dong. Oke, ini jadi detik-detik dimana Nikita itu pasca BAP ya, dan ini adalah BAP terakhir guys. 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dan hasil pertanyaan semuanya artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Jadi BAP yang dilakukan itu kepada saksi termasuk Nikita Mirzani di dalamnya itu ada 58 pertanyaan guys. Buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman percakapan itu bagian dari pemeriksaan tadi disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Niki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh. Karena memang kan tahapnya itu dari surat, kemudian bukti, bukti dulu, kemudian surat, kemudian keterangan saksi, nanti ada keterangan ahli, baru yang terakhir adalah pemanggilan atau kesaksian dari terlapor sendiri gitu, itu Fadel Bajide gitu ya. Ini lega gak nih? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang gak nih? Hah? Udah pasti baju orang gak? 1.000.000%. Oh, si Nikita sendiri udah menyatakan bahwa yakin banget 1.000.000% Fadel bakal pakai baju orange guys. Iya dong ya? Kesulitan dari jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak lancar karena kan semua udah diketahui kan, tinggal ditanya dijawab gitu aja, lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Rocky juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dr. Rocky juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dr. Rocky kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Jadi dari beberapa bukti yang sudah diterangkan kepada ibunya si Laura yaitu Nikita Mirzani, itu cukup geram dia menanggapi hal itu karena banyak fakta yang akhirnya terungkap dari beberapa bukti-bukti yang sudah disampaikan waktu BAP kemarin. Dan ini tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa ini? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya, Laura Meizani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini bukti keluarga. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab. Jadi dari beberapa pertanyaan yang paling penting dan paling utama ketika BAP katanya, ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa disebutkan untuk saat itu waktu wawancara karena itu aturan dari kepolisian sendiri gitu ya. Jadi yang paling penting ketika itu ditanyakan adalah sebenarnya nggak sih kalau si Laura itu anak dari Nikita Mirzani gitu. Jadi diterangkan semua dari akta kelahiran segala macam gitu. Jadi dengan pertanyaan tersebut bisa memastikan bahwa si Nikita itu ya berhak atas nasib dan hak dari anaknya tersebut ya, untuk menentukan nanti nasibnya ke depan seperti apa gitu. Yang lain saya tidak boleh jawab, karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilakukan. Jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Mungkin kalau misalkan Fadel jadi tersangka, beneran mau jadi rubuhin masyarakat? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil dengan rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumah. Masih dibahas juga tentang perobohan rumah ya katanya, udah sempat konsultasi juga dan ternyata kayaknya nggak bisa deh untuk merobohkan pakai alat berat karena mobilnya nggak bisa masuk katanya. Jadi harus sewa 20 tukang mungkin untuk merobohkan rumah tersebut gitu katanya.
Kan ini ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu Gimana yang pandangan? kenal Bang Rasman, ya kita Biar panggil oke aja. abang. Gimana? Pura-pura ninja lah. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sebenarnya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi ini karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Baiknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya free aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur. Jadi dibahas juga nih tentang apakah kemungkinan Bang Rasman sebagai kuasa hukum dari Fadel itu akan mundur ya ketika nanti terbukti kliennya tersebut memang bersalah gitu. Itu juga yang dinantikan oleh Nikita dan juga Dr. Oki ya. Apakah dia akan menepati janjinya ataukah egonya lebih tinggi untuk tetap membela orang yang salah? Kita lihat saja nanti. Mundur udah telat sih. Ini sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan arah dan diharapkan gitu? Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail, rumah sakit, orang-orang yang membantu segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak speak up seperti itu. Mungkin bisa ada yang sampaikan mungkin. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat rumah masing-masing, daerah masing-masing. Insya Allah Pak polisi pasti bakal menindaklanjuti. Itu ada pesan juga dari Nikita Mirzani mungkin buat ibu-ibu yang di luar sana yang kemungkinan mendapatkan problem yang mirip atau sama dengan permasalahan yang sedang dihadapi Nikita, langsung aja lapor gitu ya, karena kasus ini juga bisa mewakili dan juga membuka banyak mata ya bahwa tindak pidana anak di bawah umur itu memang serius, dan kenapa itu polisi memang sangat hati-hati untuk menangani ini, harus detail ya, makanya terkesan agak lambat, sebenarnya memang seperti itu prosesnya gitu, SOP-nya seperti itu gitu. Ini bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Nanti ini gimana? Banyak yang mau dampingin, kok ada Dr. Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Loli? Pasti ketemu, minggu depan pasti ketemu. Sekarang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, baik ya akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak kali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live Ya. menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kan ini akan protes ke depan untuk anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek, cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa, tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya, jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai
baik gitu, supaya nggak berlarut-larut. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada missnya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Ya, karena banyak rumor ya yang mengatakan bahwa katanya nggak peduli sama anak, menelantarkan anak segala macam gitu ya. Ya dari kecil sampai 16 tahun kemudian disekolahkan di sekolah yang sebegitu mahalnya di luar negeri. Masa iya itu nggak peduli, dinamakan ibu nggak peduli gitu ya kan? Saya nggak kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami. Jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Kan ini masih bolehin Laura sekolah di luar? Laura sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Cuma kedokteran aja ya. Insya Allah. Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi, karena biar bagaimanapun permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Sempat ditanyain juga soal video yang kemarin dilakukan oleh Mami Eda ya gitu. Jadi ini kita juga menerangkan bahwa gara-gara dia juga hal seperti ini bisa sampai terjadi gitu, karena si Laura waktu itu pertama kali dijemput dari asrama itu oleh Mami Eda dan juga temannya si Laura gitu ya, anaknya dari Mami Eda ini gitu. Dan dia nggak mau mengomentari lebih lanjut ya tentang manusia 4 huruf ini gitu. Menyesal nggak sih 10 tahun belakangan itu agak miss menyesal, ya menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja. Kalau memang ada yang salah kita betulin. nanti bakal lebih protektif lagi kan kita biar LM nggak kenal. Iya, kalau Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal bersekolah lagi kan dari keluarga ada pengawasan khusus atau seperti apa? Ada pertanyaan, akan lebih protek lagi nggak ke Laura gitu sampai kapanpun ya, selagi saya dikasih umur panjang saya akan protek Laura kata gitu ya, karena memang anaknya ya guys ya. Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin ya kan ya, karena dia anak satu-satunya perempuan dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya dan dia masuk tahun itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sogok-menyogok kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pintar, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang, ini aku, Dr. Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura. Makhluk astral nggak tuh? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di rumah aman. Dia tiap hari baca buku. Ya juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak? Jadi Laura sudah melihat ya dan menyaksikan sendiri dari video kesaksian dari beberapa keluarga Mbak Jide gitu tentang dirinya. Ada sebuah video live yang menjelek-jelekan dirinya juga yang disampaikan oleh Dr. Oki tadi gitu. Jadi yang dirasakan Laura saat ini cukup kecewa dengan beberapa orang yang selama ini dia bela ternyata seperti itu gitu ya. Dan ini ada juga pertanyaan nih, apakah Laura ke depan masih boleh pacaran nih? Apa coba jawabannya? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada rencana jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu karena dia
pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang Kak? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Kaniki sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari itu? Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent, ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan, dan keluarga Mas Tuti Lami. Kemarin juga sempat lewat di FYP ya, itu ada Bang kakaknya si Nikita. Atau lagi ikutan live juga di belakang mereka. Akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Yang tadi saya kasih tahu, Laura anak yang pintar, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Artinya Laura sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan M. Laura jadi benci sama si Fadel. Dia sadar bahwa kenapa ini kok begitu ya gitu. Nah pokoknya kurang lebih. Jadi kamu sudah berbesar hati loh dengan kondisi Laura sekarang. Sudah kita harus ikhlas dong, ya kan. Waktu kan tidak bisa diputar. Siapa sih namanya abang ini, kita bisa blank banget namanya. Itu lucu banget tuh di belakang sini, coba lihat. Bang Edwin ngapain Bang Edwin? Bang Edwin, kayak ngeblank banget namanya. Iya, lu ngapain lu? Udah ya, ada perjanjian sendiri nggak sih dari Laura? Nggak ada perjanjian apa? Kayak misalnya aku nggak akan ngulangin ini lagi. Nggak lah, dia sudah dewasa. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih dewasa. Ini sudah lama. Tanggapan adik-adiknya seperti apa? Nggak ada tanggapan. Masih beasiswa nggak kok? Kaniki pesan Masih beasiswa Ya kan mau sekolahin kedokteran, nggak dipastikan itu. Tapi tergantung Aminya mau atau enggak, sama anaknya mau atau enggak. Kalau anaknya mau, Aminya bolehin, saya pastikan dia nikahin dan Ada rencana Nikita dan Dr. Oki untuk memasukkan Laura ke sekolah kedokteran gitu ya. Dokter apa lu? Adik-adiknya nyariin kakaknya nggak? Oke, thank you. Ya. Sekarang pasti mobil. Ya, aku mesti lihat. Pemanggilan tadi seperti apa nih? Ini mobil lagi muter. Pemanggilan tadi seperti apa nih? Pemanggilan apa? Oh, yang di tadi untuk BAP tadi. Oh iya, BAP. Masih ditahan nih. Oh, ada kesaksian dari Mail, coba apa nih? Tadi jadi saksi memberikan keterangan apa aja? Keterangan yang sudah ada, jadi diperiksa lagi semua, terus udah gitu kelengkapan aja sih, kelengkapan. Habis itu udah. Terkait apa aja, ada keterangan tambahan nggak? Bukti-bukti? Tambahan nggak ada, cuman tadi mau apa sih tadi gue apa? Yang SPDP ya? Nah, SPDP-nya doang, terus udah gitu udah, habis itu nanti tinggal pokoknya menghitung hari aja. Kapan kira-kira? Nggak tahu kapannya, tapi menghitung hari. Berapa persen kemungkinan dia akan pakai baju Shopee? Optimis Optimis ya? Iya. 1000% sih gue. Apa alasannya Pak? Kalau Nikita 1.000.000%, si Mail 1.000%. Si Fadel bahkan ditahan gitu ya. Oke, itu sedikit keterangan dan video updatean kali ini ya, baru aku bikin sekarang karena kemarin belum sempat bikin untuk updatean tentang Nikita yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan BAP terakhir gitu ya. Aduh, makin seru nih. Yang kita tunggu adalah, katanya sih beberapa hari lagi ya, kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan Bang Rasman juga belum ada suara nih tentang dia seperti apa nih, kayak gitu. Ya, kita tunggu update-annya. Sebagai video penutup, ini ada video ya, pesan untuk Fadel dari Nikita Mirzani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Minum racun daripada masuk penjara.